Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau
padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, sebab Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita bersyukur pada saat ini karena kita dapat sekali lagi untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membawa kita dalam satu bahagian firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacanya untuk kita. Dalam ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang telah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita melihat satu bahagian firman Tuhan ini mempelajari tentang memuliakan Tuhan, tentang Tuhan, yaitu kita memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Kita memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Jadi renungan kita yang kita pelajari pada saat ini adalah tentang kita memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita memuliakan Tuhan dengan cara puji-pujian kita, menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan, kita mengagung, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Dan patutlah kita memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi, alasan yang sangat kuat untuk mendasari mengapa kita orang yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Jadi apa alasan yang teguh dan juga yang mendasarkan mengapa kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu karena semua janji Allah adalah pasti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena semua janji Allah adalah pasti bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Jadi Tuhan adalah memiliki janji yang murni, kata dia. Dan Tuhan pasti mengenal kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, waktu dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunaikan janjinya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, benar bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Walaupun kita tidak dapat melihat janji Tuhan itu secara nyata dalam kehidupan kita, mungkin janji Tuhan itu adalah membentuk apa yang Tuhan telah nyatakan dalam pribadi kita sendiri. Yaitu mungkin janji Tuhan telah menjanjikan hidup kita untuk merubah hidup kita, memulihkan hidup kita, dan
melihat kepada kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu janji yang pasti, yaitu dengan perubahan kita sebagai anak Tuhan, baik kita mencari Tuhan dan waktu kita bersama apapun keadaan kita, jadi Tuhan menunaikan janjinya. Dan waktu kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, menyatakan keperluan kita, dan Tuhan menunaikan janjinya. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita lihat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dan Tuhan pasti menunaikan janjinya. Walaupun ada tentangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu lalai, dan kelalaian secara manusia itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan Tuhan itu tidak ada, dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita? Sebab kita sebagai anak Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan akan pasti mendengar dan menjawab pergumulan kita. Dan juga Dia juga adalah Tuhan yang dapat memulihkan keadaan kita. Seperti bagian ayat firman Tuhan yang kita lihat di sini, Dia juga supaya orang berbalik dan juga bertobat. Dan janji Tuhan supaya orang berbalik dan juga bertobat. Itulah janji Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah, kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 12, ayat 17 berkata, jika kita adalah anak, maka kita adalah juga ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita jangan juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita lihat, Dia adalah menepati janji, dan Dia adalah menunaikan janji dalam kehidupan kita, dan kita adalah anak-anaknya, dan Dia pasti memberikan satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, dan Dia pasti memberikan satu jawaban yang pasti kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, alasan yang kukuh karena kita semua janji Allah, karena semua janji Allah adalah pasti bagi orang percaya. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji kita. Jadi yang kedua, kita lihat alasan yang kuat mengapa orang percaya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kebaikannya. Itu Allah meneguhkan kita dalam Kristus Yesus. Karena Allah meneguhkan kita dalam Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 yang berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan meneguhkan, dan Tuhan meneguhkan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat, sehingga kita tidak ada merasakan hidup kita, diri kita telah diombang-ambing dalam keadaan dunia pada hari lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Artinya di sana kita sudah penyerahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah meneguhkan kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara dikasihi, karena Tuhan telah meneguhkan kita, dan sehingga kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang pasti dan meneguhkan kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 3 ayat 16 berkata begini, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau kita melihat perkataan di sini adalah menguatkan, meneguhkan, dan juga Dia melihat bahwa kehidupan kita akan hidup terus berakar dan terus percaya kepada Tuhan dan berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat jemaat Tuhan dikasihi, karena Tuhan adalah sumber kekayaan dengan kemuliaan. Jadi Dia telah meneguhkan kita, Dia telah menguatkan kita, iman kita dikuatkan, dan pasti dengan cara kita memuliakan Tuhan, iman kita semakin hari semakin diteguhkan dan percaya kepada Tuhan.
Itu yang kedua kita lihat. Yang ketiga di sini adalah mengapa kita orang percaya kepada Tuhan harus memuliakan Tuhan dengan kebaikannya. Yaitu karena Allah telah memeteraikan kita sebagai miliknya. Dia telah memeteraikan kita sebagai miliknya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dikatakan tentang kita percaya dan kita yakin bahwa apa yang telah Tuhan lakukan, hidup kita telah dimeteraikan sebagai anaknya. Telah mendapat jaminan yang pasti, telah kita memiliki satu warisan yang pasti Tuhan berikan kita, yaitu kita sebagai anak-anaknya. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, karena kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah memeteraikan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat, orang yang termeterai tidak akan dirusakkan. Orang yang telah menjadi ahli waris Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak mudah dirusakkan. Sebab dia sudah percaya kepada Tuhan. Sebab imannya sudah teguh di hadapan Tuhan dan tidak mudah dirusakkan. Tidak mudah digoda oleh kuasa iblis dan tidak pun mudah terpengaruh oleh karena kuasa hidup duniawi kita pada hari ini. Wahyu pasal 9 ayat 4 berkata, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah dan dahinya. Kalau kita melihat, kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput, supaya dipesankan kita sebagai anak Tuhan dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai manusia orang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita pada hari ini dipesankan supaya kita jangan merusakkan diri kita, supaya kita jangan merusakkan bait Allah, yaitu diri kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi jangan sampai dunia ini merusakkan hidup kita. Itulah kata kalimat firman Tuhan. Seperti rumput-rumput dan bumi atau tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Kalau kita lihat, kita harus terus hidup memuliakan Tuhan. Sebab itulah yang paling penting, Tuhan telah memeteraikan kita supaya kita jadi miliknya. Karena oleh karena Tuhanlah kita telah dimeteraikan, apapun keadaan kita tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dunia pada hari. Sebab kita telah diteguhkan, kita menjadi anak Allah. Yang pasti Tuhan telah memeteraikan kita, dan kita dapat memuliakan Tuhan dengan bebas dalam kehidupan kita setiap waktu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang seterusnya kalau kita lihat, yaitu yang keempat, karena Tuhan, mengapa orang percaya kepada Tuhan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu karena Tuhan menyediakan hal-hal yang berguna bagi kita. Tuhan menyediakan hal-hal yang berguna bagi kita. Jadi Tuhan memberikan satu hal yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita. Mustahil bagi kehidupan kita Tuhan menyediakan satu benda yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menyatakan satu perkara yang baik yang akan membangun kehidupan kita, yang akan memberkati hidup kita. Yang walaupun manusia kita seringkali mengatakan bahwa perkara yang itu yang kita miliki dalam dunia pada hari ini tidak akan dapat membawa seperti apa yang Tuhan berikan. Tetapi bagi Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah satu perkara yang berguna, yang pasti, yang sangat membangun di hidup kita. Mazmur pasal 23 ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi artinya Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan telah menuntun kehidupan kita. Jadi Tuhan menyediakan sesuatu yang berguna. Arti kata di sini dalam Mazmur itu 23, karena Dia menyediakan hidangan baginya, di hadapan lawannya Dia telah menolong dan juga mengurapi kepalanya dengan minyak, dan telah memimpin dan menuntun sehingga kita diberkati. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu Aku mengatakan kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Jadi artinya
Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kata kalimat firman Tuhan di sini, dimanapun aku berada, di situ pun kita berada. Dimanapun Tuhan berada, dan di situ kehidupan kita berada. Dan kalau kita lihat, Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena Tuhan menyediakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan satu tempat yang baik yang akan kita nikmati dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita firman Tuhan di sini adalah Dia mempersiapkan jalan dalam kehidupan kita, mempersiapkan apa yang kita telah lalui dalam kehidupan kita, dan Tuhan telah membuka jalan yang baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti bagi orang yang memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik. Dan waktu dia melangkah, Tuhan akan membuka jalan. Waktu dia berjalan dalam kehidupannya, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik, perkara yang baik, sehingga dia menikmati berkat daripada Tuhan. Dalam Amsal pasal 2 ayat 7 berkata begini juga, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, karena perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi kalau kita lihat, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagi orang yang jujur, Dia menyediakan pertolongan kepada mereka. Dan juga menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dia pelindung kita. Dia sebagai kota benteng kita. Jemaat Tuhan dikasihi, itulah apa yang kita lihat kebaikannya. Kebaikannya kita memuliakan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah pelindung kita. Tuhan itu adalah perisai kita. Tuhan itu adalah kota benteng kita. Jadi untuk itu kita harus tetap memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita selagi masih ada waktu hidup kita dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, baik bersama keluarga kita, persendirian, kehidupan kita secara pribadi, kita harus memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini memuliakan Tuhan dengan kebaikannya, kita sudah melihat apa yang membuat kita orang percaya kepada Tuhan yang sentiasa memuliakan Tuhan. Kita sudah melihat 4 perkara, yaitu karena semua janji Allah adalah janji yang pasti bagi kita, dan juga Dia telah meneguhkan kita di dalam Kristus Yesus. Dan juga Dia telah memeteraikan kita sebagai miliknya, sebagai anaknya. Dan yang terakhir yaitu karena Tuhan menyediakan hal yang berguna pasti dalam kehidupan kita dan membangun diri kita. Dan Dia telah memimpin dan menuntun kehidupan kita menjadi kota benteng kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, marilah kita menggerakkan kehidupan kita pada hari ini. Marilah kita membuat satu komitmen untuk kita terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Waktu kita bersama dengan keluarga kita dan juga pribadi kita. Sekali lagi saya katakan, kita harus memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hidup kita. Karena itulah yang Tuhan akan berikan. Satu janji yang pasti, satu perkara yang pasti Tuhan berikan. Pelindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita waktu kita memulai. Waktu kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus bergerak maju, kita harus menjalani kehidupan kita terus-menerus untuk kita melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam kita memuliakan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita menikmati berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.